Ibaratnya nih, kita lagi nunggu tukang bakso lewat. Begitu bunyi teng teng teng, kita panggil deh, "Mang, bakso mang." Tapi kalau si mangnya nggak datang-datang, gimana dong? Ya, jadi ngomongin bakso nih. Annyeonghaseyo, balik lagi di channel Liana. Di sini aku akan bahas topik seputar tulis menulis. Tapi sebelumnya, klik dulu tombol subscribe dan like. Buat kalian yang sudah subscribe dan nonton video ini sampai selesai, aku berharap hari kalian penuh kebahagiaan. Annyeonghaseyo. Kali ini aku akan melanjutkan pembahasan tentang mencari ide cerita. Kalau di video sebelumnya, kita udah belajar gimana cara menangkap ide cerita yang datang tanpa diundang. Tapi cara itu adalah salah satu cara yang pasif. Ibaratnya nih, kita lagi nunggu tukang bakso lewat. Begitu bunyi teng teng teng, kita panggil deh, "Mang, bakso mang." Tapi kalau si mangnya nggak datang-datang, gimana dong? Ya, jadi ngomongin bakso nih. Oke, intinya di video ini kita akan belajar gimana cara mencari ide cerita secara aktif. Menurut Kak Raditya Dika, dalam tulisannya yang berjudul Rahasia Menulis Kreatif, ide itu harus digali. Karena menurut Kak Radit, ide itu seperti harta karun yang terpendam di dalam diri kita. Jadi, yuk mulai gali dari dalam diri kita sendiri. Gimana caranya dong? Oke, teman menulis bisa mulai dengan melihat masalah atau kegalauan apa sih yang kalian rasakan. Masalah atau kegalauan itu nggak harus yang kalian alami sekarang. Bisa aja masalah yang kalian alami sewaktu kalian kecil atau remaja. Dan masalah itu nggak perlu yang terjadi pada diri kalian sendiri. Bisa juga masalah yang dialami oleh teman kalian, orang tua, atau siapapun. Aku kasih beberapa contoh ya. Waktu kecil, mungkin kalian pernah merasa kesepian karena orang tua yang terlalu sibuk. Atau kalian mengalami kesulitan finansial yang membuat kalian harus bekerja keras sejak kecil. Lalu masuk usia remaja. Kalian mungkin pernah mengalami yang namanya dibully. Atau kalian pernah suka sama murid terbandel di sekolah. Atau juga kalian pernah ngerasain yang namanya patah hati? Lalu bagaimana dengan persahabatan? Menginjak usia dewasa muda, kalian mulai cemas tentang masa depan. Kalian galau memilih jurusan kuliah atau pekerjaan. Kalian juga mulai berjuang mengejar cita-cita dan impian kalian. Dan di usia dewasa, kalian menghadapi masalah menentukan pasangan hidup, pernikahan, anak-anak, finansial, dan sebagainya. Juga ada beberapa yang mengalami penyesalan tentang masa lalu. Selain masalah kehidupan diri kalian sendiri, kalian juga bisa menggali masalah sosial yang terjadi di sekitar kalian.
bullying atau perundungan. KDRT, kesenjangan sosial, kesehatan mental, pandemi, masalah ekonomi, pengangguran, kriminalitas, perceraian, dan sebagainya. Nah, agar kalian bisa mendapatkan pengetahuan baru tentang permasalahan yang umumnya terjadi, banyak-banyaklah membaca, termasuk membaca berita. Membaca dan mendengar adalah cara kita memperoleh informasi. Pada dasarnya, semua masalah yang tadi disebut itu bisa dijadikan cerita. Misalnya, kecemasan orang tua akan masa depan anak-anaknya. Nah, ini kan masalah yang terjadi dan dialami oleh para orang tua. Kemudian, masalah ini kita jadikan ide tulisan atau ide cerita. Ide ini kemudian kita ubah menjadi premis. Premis? Apaan tuh? Oke, premis itu adalah ide cerita pokok yang lebih mendetail tentang cerita yang akan kalian tulis. Jadi dalam hal ini, premis yang aku buat adalah surat seorang ibu yang berisi tentang nasihat-nasihat untuk anaknya di masa depan. Premis ini nanti bisa kalian gunakan sebagai benang merah saat menulis. Apa aja sih yang bisa kita tulis? Bisa cerpen, novel, puisi, atau apapun. Oke teman menulis, gimana? Kalian udah punya ide cerita? Tentang hidup. Tentang hidup, nak. Jadikan cinta kasih dan ilmu pengetahuan sebagai saudaramu. Jangan musuhi mereka, apalagi meninggalkannya. Tentang cinta kasih, nak. Jangan mencintai apa yang fana. Sukai mereka sewajarnya saja. Kasihi orang-orang secukupnya. Jangan pula engkau mengagumi terlalu berlebihan. Mereka semua itu semu, nak. Tapi berikan cintamu sepenuhnya, segenap jiwa, pikiran dan kekuatanmu hanya pada Sang Pencipta yang akan membawamu pada kekekalan. Tentang ilmu pengetahuan, nak. Kejarlah ia hingga ujung bumi. Asalkan jangan kau tersesat karenanya. Perdalamlah ilmu semampumu. Asalkan jangan kau tikam ayah ibumu dengan ilmu pengetahuan itu. Akan tetapi, jagalah hari tua mereka dengan ilmu yang kau miliki, agar mereka senantiasa dekat dengan Sang Pencipta hingga ajal menjelang. Bersahabatlah dengan aksara. Lewat aksara yang kau baca, dunia akan ada dalam genggamanmu. Lewat aksara yang kau tulis, dunia akan mengenalmu. Nak, tumbuhlah
Tumbuhlah dengan sehat dan cantik, gagah dan tampan. Tapi jangan sampai kau terlena pada rupa jasmani. Keindahan fisik bisa hilang, nak. Tapi teruslah memperindah hati dan jiwamu. Tidak perlu takut dunia akan mengejekmu, karena mereka yang bersemangat mencari keelokan jasmani akan segera meninggalkanmu saat keelokanmu memudar. Sebaliknya, kecantikan hati dan jiwa akan semakin tajam saat usiamu bertambah. Jadikanlah itu sebagai mahkota kebanggaanmu di hari tua. Pakailah perhiasan ucapan syukur yang akan selalu membuat wajahmu bercahaya, nak. Apapun keadaan hidupmu, belajarlah untuk selalu mengucap syukur. Ingat pada mereka yang tidak memiliki. Ingat pada Dia, Sang Pencipta yang selalu bermurah hati. Cukupkan saja dirimu dengan apa yang ada. Nah, memiliki segalanya tidak menjadikan kita orang paling bahagia. Tapi hanya dengan mensyukuri satu hal yang kau miliki akan membuat dirimu memperoleh satu kebahagiaan sejati. Dan dengan mensyukuri semua hal yang ada pada hidupmu akan menjadikanmu manusia paling bahagia di muka bumi. Oke teman menulis, segini dulu tips menulis dari Liana. Kalian boleh komen di bawah ini. Tips menulis apa sih yang ingin aku bahas? Kalian juga bisa follow Instagram aku supaya bisa kirim DM ke aku. Oke deh, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Annyeong.